Maulana. Saya Samrat. Saya Farah Mani. Saya sudah berharap. Saya tidak membimbing. Saya Sayyidina Naswa. Saya Gloria Sampara. Baik, tiga kami dari kelompok yang pertama. Baik, kami dari kelompok pertama SDGs yang berjudulkan membuka kawasan hutan untuk pembangunan akan menyampaikan adu argumen kami baik dari pihak pro maupun pihak kontra mengenai membuka kawasan hutan untuk pembangunan. Nah, kita akan mulai mengadu argumen dari pihak pro dan akan disanggah oleh pihak kontra. Beradu argumen, kita mulai. Baik, terima kasih kepada moderator. Membuka kawasan hutan untuk pembangunan menurut kami itu hal yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi masyarakat. Hutan memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan atau kepentingan manusia. Contohnya itu, pasti kita tahu di hutan itu pasti banyak kayu dan kayu itu juga banyak digunakan oleh manusia. Contohnya seperti untuk membuat bangunan. Dan yang kita tahu juga untuk membuat kertas itu juga kita membutuhkan kayu. Dan dengan membuka kawasan hutan, kita dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Baik, pendapat dari pihak pro itu sangat benar bahwa pembangunan hutan itu sangat meningkatkan tentang perekonomian di Indonesia. Namun dari pernyataan argumen pihak pro akan disanggah oleh pihak kontra. Persanggahan kita mulai. Izinkan saya menanggap pernyataan Anda. Bukankah ketika membuka kawasan hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati? Kita tahu hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting seperti menyerap karbon dioksida dan mengatur siklus air. Terima kasih. Kami memahami kekhawatiran tersebut, tapi kami juga harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknologi yang tepat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Tapi teknologi tidak selalu efektif dan semua perusahaan tidak mematuhi aturan lingkungan. Selain itu, ada beberapa alternatif lain seperti wisatawan dan pengelolaan hutan lestari yang dapat mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan. Terima kasih. Kami ingin menekankan bahwa membuka kawasan hutan dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tapi bukankah itu hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak negatifnya? Kami percaya bahwa ada cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Terima kasih. Kami juga ingin menekankan bahwa membuka kawasan hutan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa dengan teknologi yang tepat dan pengawasan yang ketat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Terima kasih. Tapi kami tidak mengandalkan teknologi dan pengawasan saja. Kami perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dan memastikan bahwa kita tidak mengorbankan lingkungan untuk kepentingan ekonomi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pihak pro maupun pihak kontra atas argumennya masing-masing. Namun, kenapa sih mereka memilih argumen antara pihak pro dan kontra? Kita akan dengarkan kesimpulan dari pihak mereka masing-masing. Kita mulai dari pihak pro. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, kami percaya bahwa membuka kawasan hutan untuk pembangunan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa dengan teknologi yang tepat dan pengawasan yang ketat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Terima kasih. Kami percaya bahwa membuka kawasan hutan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Kami percaya bahwa ada alternatif lain seperti ekowisata dan pengolahan hutan lestari yang dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pihak pro maupun pihak kontra atas argumennya masing-masing dan kesimpulannya masing-masing. Saya sebagai moderator akan merangkum dari kesimpulan mereka bahwa benar pembangunan untuk hutan tersebut itu perlu dijalankan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun harus memperhatikan juga lingkungan Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan Indonesia agar tidak terjadinya perubahan iklim yang drastis.
Bagaimana caranya? Mungkin dengan ketika seseorang melakukan penebangan pohon di hutan, ada baiknya melakukan penanaman kembali atau disebut dengan reboisasi. Kenapa? Karena dengan melakukan reboisasi ulang, pohon yang sudah ditebang akan ada tumbuh pada masanya dan tanah tidak akan longsor. Terima kasih. Inilah argumen dari kami, baik pihak pro maupun kontra. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Yang pertama ada menghemat energi air dan listrik. Menghemat air itu sebenarnya gampang, cukup dengan mematikan keran air dan gunakan sepenuhnya. Itu merupakan perubahan yang besar, tetapi bisa kita gunakan setiap harinya. Contoh selanjutnya untuk penghematan energi listrik ada di ruangan ini. Ketika ruangan tidak terpakai lagi, ada sebaiknya kita mematikan listrik, terutama kipas dan lampu. Tahukah kamu, itu merupakan tindakan dalam pencegahan perubahan iklim, yaitu mengurangi sampah atau menggunakan prinsip 3R. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Dengan cara kita saat berbelanja atau ke pasar, sebaiknya kita menggunakan tas belanja daripada menggunakan kantong plastik yang hanya sekali pakai. Lalu, yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Contoh, saat pakaian saya yang sudah lama saya tidak pakai lagi, saya memberikan kepada orang yang membutuhkan. Cycle atau mendaur ulang kembali. Contoh, sampah-sampah organik atau sisa makanan kita menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Kalian tahu nggak, akhir-akhir ini cuaca susah ditebak. Itu karena bumi kita lagi beda. Cara penanganan biar mood bumi kita balik lagi yaitu dengan cara menanam pohon. Pohon itu ibarat superhero bagi kita. Mereka bisa menyerap karbon dioksida, emisi gas rumah kaca yang berada di udara, sambil mengeluarkan oksigen buat kita bernapas. Kita juga dapat memilih pohon atau bibit apa yang ingin ditanam. Tanamnya bisa di halaman rumah, di kampus, ataupun kalau kita lagi malas, bisa tanamnya di pot. Satu pohon yang kita tanam hari ini bisa jadi investasi di masa depan. Ready to plant? Go green, go farm! Tahu nggak kalau makan daging merah terlalu banyak bisa menyebabkan penyakit jantung, kolesterol tinggi dan jenis kanker. Lalu apa solusinya? Kita bisa menggantikan daging merah seperti makanan yang lebih sehat seperti ikan, tahu, ayam, tempe, dan lain-lainnya. Kamu harus berhenti total, cukup kurangi porsi makannya seperti 1 atau 2 kali seminggu. Yuk kurangi makanan konsumsi daging merah demi tubuh yang sehat. Yang kelima, kurangi pemakaian kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar bensin agar tidak meningkatkan polusi udara, dan jika jarak yang ditempuh hanya dekat, berjalan kakilah ataupun menggunakan sepeda. Terima kasih.